Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari kita sama-sama sanjungkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan alhamdulillahirabbil alamin Allah masih memberikan hidayah kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita bersama, sehingga sampai saat ini Allah masih menitipkan keimanan dan juga ketakwaan terhadap kita bersama. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan doa beliau kita akan selalu dalam bimbingannya, dan juga yang kita harapkan adalah kelak nanti kita bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Kelak nanti di suatu hari dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di suatu hari kita akan terpisah dari ibu dan bapak kita, dari sanak dan saudara kita, dari famili kita, karena setiap diri kita adalah akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Disitulah kita berharap agar Rasulullah SAW rela dan sudi memberikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kajian malam ini adalah tentang ilmu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu ilmu? Ilmu sebagian ulama mengatakan ma'rifatul ma'lum, mengetahui yang sudah biasa, yang sudah maklum. Al-ma'lum kal masyrud di dalam usul fikih. Apa itu? Asinnya sama garam, maklum tuh. Kemudian manisnya sama gula, maklum itu. Artinya sudah diketahui. Ada sebagian ulama termasuk adalah ulama mantik, ilmu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu daruri, yang kedua ilmu nazari. Daruri itu adalah maklum. Aima yahtaju ila ta'ammul, tidak perlu dipikirkan. Sedangkan adalah ilmu daruri yahtaju ila ta'ammul, yang perlu pemikiran. Artinya sederhananya adalah kalau gula itu asin tidak usah dipertanyakan dan tidak perlu dipikirkan. Garam itu
asin, gula itu manis, tidak perlu dipikirkan. Tapi kalau sebaliknya, garam itu asin, garam itu manis, gula itu asin, itu perlu dipikirkan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah definisinya nurun fil qalbi al-fariq bainal haq wal batil. Adalah cahaya di dalam hati yang memisahkan hak dan batal, yang memisahkan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Itu adalah ilmu. Al-ilmu nurun fil qalbi al-fariqu bainal haq wal batil. Ilmu itu adalah cahaya di dalam hati yang memisahkan antara benar dan bohong, yang memisahkan antara benar yang hak dan juga yang salah, yang batil. Itu sebagian definisi ulama. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bersama, ketahuilah wa'lam anal ilma wal ibadah jauharani. Ilmu dan ibadah itu adalah ibaratkan dua permata yang tidak akan bisa terpisahkan satu sama lain. Apa? Karena ilmu itu adalah lebih harus diutamakan ketimbang amal. Artinya ilmu dengan amal sama-sama saling berkaitan, ada korelasinya, ada hubungannya. Ilmu adalah untuk beramal. Beramal harus dengan ilmu. Kata Ibnu Ruslan, pakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lan tuqbal. Maka barang siapa seseorang itu melakukan sebuah amal tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka amalnya mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita beramal, hendaknya kita mencari ilmunya. Karena ilmu dengan amal itu adalah sangat berhubungan, sangat erat hubungannya. Akan tetapi, kata Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwa mencari ilmu harus didahulukan ketimbang beramal. Kenapa? Al-ilmu imamul a'mal wal amalu tabi'un. Ilmu itu adalah imamnya dari segala pekerjaan, segala ibadah. Sedangkan amal adalah mengikutinya. Tuh. Kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan bahwa adalah kehebatan sebuah ilmu. Kehebatan sebuah ilmu. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, saking pentingnya ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ad-dunya wal akhirah fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kalau ingin berhasil, maka pelajarilah dulu ilmunya. Begitu juga barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaknya dibarengi dengan ilmunya. Menginginkan kedua-duanya, hendaknya dibarengi dengan ilmu kedua-duanya. Lihat sejarahnya. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang dimana asalnya Nabi Adam tinggal di dalam surga selama 46 tahun menurut sebahagian kisah. Lalu Adam dikeluarkan daripada surga ke dunia ini. Nabi Adam bingung.
Apa yang pertama Allah sampaikan kepada Nabi Adam? Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah yang pertama disampaikannya ilmu. Lihat di dalam surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam. Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ini Nabi Adam, kalau Anda mau memasak harus ada apinya, harus ada wadah nasinya, dan yang lain-lainnya. Ilmu yang pertama disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Idris, konon Nabi Idris itu adalah asal katanya daripada darsun, artinya orang yang suka belajar ilmu. Diceritakan di dalam sebuah kisah bahwa Nabi Idris itu adalah orang atau manusia pertama yang mengajarkan tentang tulis menulis, tentang hitung menghitung. Sampai-sampai beliau adalah dekat dengan malaikat Israel. Pernah dia adalah dibawa ke dalam surga. Nabi Idris ini adalah nabi yang tukang belajar. Oleh sebab itu kepada kita, kalau ingin menginginkan kehidupan dunia kita ini jaya, hebat, sukses, hendaknya kita pelajari ilmunya. Carilah dia yang halal, carilah yang berkah, cari yang bermanfaat, bukan banyaknya. Karena belum tentu dunianya banyak, uangnya banyak, mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah. Belum tentu dia menjadikan sebuah fasilitas kebahagiaan kalau tidak dibarengi dengan ilmunya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan tolabul halal wajibun. Mencari yang halal itu adalah hukumnya wajib. Karena yang dimakan oleh kita yang halal akan mempengaruhi ke dalam jiwa kita. Yang dilihat oleh kita itu adalah sesuatu yang halal akan mempengaruhi ke dalam hati kita. Di dalam ayat suci Al-Quran dikabarkan, wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu walladhi khabusa yakhruju illa nakida. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang subur, dan begitu juga tanah yang tandus tidak akan mengeluarkan apa-apa. Yang tumbuh di situ hanya cuma bunga kaktus, seolah-olah kurang manfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita at-ta'am bidrul a'mal. Makanan itu adalah benih dari segala pekerjaan. Apabila yang kita makan yang halal, orientasinya akan kepada kebaikan. Apabila yang kita lakukan itu adalah yang haram, larangan Allah, orientasinya akan membawa kepada keburukan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu pelajari ilmunya. Sehingga derajat ulama di sisi Allah dan Rasulnya begitu tinggi. Karena ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dari lisan-lisan para ulama yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar menyampaikan beliau, akan tetapi mereka sudah menjadi pelaku atau pengamal di dalam ilmu yang mereka ketahui. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, ala adullukum ala asrafi ahlil jannah, wahai sahabatku, apakah aku tidak menunjukkan kepada kalian? Artinya, wahai sahabatku, aku sudah menunjukkan kepada kalian siapa yang paling mulia kelak nanti di surganya Allah yang bersama dengan Rasulullah. Qalu bala. Para sahabat menjawab, tidak mengetahui ya Rasul. Lalu qala, Rasul bersabda kepada para sahabat, hum ulama ummati, mereka yang paling mulia besok di sisi Allah, surganya beserta Rasulullah SAW, adalah ulama-ulama umatku. Makanya wajar Allah mengabadikan di dalam ayat suci Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Pastinya orang yang paling khusyuk di sisi Allah, yang paling takut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Lalu bagaimana orang saat ini banyak memperdebatkan masalah ilmu, banyak memperbincangkan masalah ilmu. Ingat, Allah garis bawahi dalam Al-Quran, wa ma utitum fil ilmi illa qalila. Tidak saya berikan, kata Allah, kepada kalian ilmu itu adalah kecuali sedikit, sedikit, dan sedikit. Oleh sebab itu jangan sok pintar, jangan sok hebat, dan jangan sok jago. Ketika kita sudah mengetahui di dalam satu hal, mungkin hal yang lain kita lemah. Karena Allah sudah sampaikan, di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Artinya ketika seseorang itu adalah mengetahui sesuatu, menguasai sesuatu, maka ada yang lebih menguasai, terutama adalah Allah yang mempunyai sifat alimun, yang maha mengetahui. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang yang mencari ilmu. Ilmu bukan untuk diperdebatkan. Apa substansinya daripada ilmu? Lihat, Imam Al-Ghazali mengajarkan, laisal ilmi bikasrati dirayah ay bikasrati riwayah walakinnal ilma al khasyah. Bukan ilmu yang diperdebatkan, bukan ilmu yang diperbincangkan, bahkan saling bermusuhan satu sama lain. Akan tetapi ilmu yang sesungguhnya yang menambah takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajat ulama oleh Allah dan Rasulnya dipuji. Lihat di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menyampaikan, nudratu ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamuha wa qiyamuha. Memandangnya saja kepada seorang ulama. Tapi hati-hati, ulama ini banyak, apalagi zaman sekarang. Ustadz Arifin Ilham almarhum menyampaikan ada beberapa ulama tanda-tandanya, katanya. Ada ulama itu disebutkan ulama comberan, katanya. Artinya apa? Tahu comberan? Comberan itu adalah air yang kotor. Artinya dia penyampai agama, dia penyampai dakwah, dia sendiri masih melakukan perbuatan maksiat. Mandiang Arifin Ilham menyampaikan itu adalah ulama comberan. Ada juga ulama itu jet pump, katanya. Bahasanya, bagaimana dia arusnya besar juga, hebat juga dakwahnya. Tapi kalau bisa ulamanya adalah seperti hujan, itu hanya cuma pembahasan logika. Bagaimana hujan? Hujan dia tidak pandang. Artinya mau turun di mana saja. Di atas seng dia turun. Di depan rumah dia turun. Bahkan di air sendiri, di sungai dia hujani. Artinya apa? Melakukan segala sesuatu adalah tidak pantang bulu, tidak pamrih. Artinya menyampaikan dakwah. Dakwah itu adalah tujuannya karena Allah, untuk siapa saja, di mana saja. Karena garis besarnya, man kana lillah yatim wa ma kana li ghairillah yanhadim. Barang siapa yang menyampaikan dakwah tujuannya adalah karena Allah, insya Allah akan sempurna. Tujuan yang lain, kehancuran yang akan terjadi kepadanya. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang yang terus belajar, sehingga sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Apa tujuan belajar itu? Tujuan mencari ilmu itu. Tujuan mencari ilmu tiada lain dan tiada bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memeriksa diri kita sudah cocok tidak dengan syariat,
sudah sampai kepada tujuannya tidak. Itu adalah harus dibarengi dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan tadi, al-ilmu imamul a'mal wal amalu tabi'u. Ilmu adalah imamnya segala pekerjaan, sedangkan amal mengikuti. Maka konon Allah sampaikan di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu pengetahuan. Di situ redaksinya bukan sekolah, tapi yang mengetahui atau yang menguasai ilmu pengetahuan. Dan ilmunya adalah orientasinya bukan untuk mencari dunia semata, tapi orientasinya ilmu itu adalah untuk menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penyampaian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah senantiasa menambahkan hidayah kepada kita, dan ketika ajal menjemput kita, kita kalau bisa dalam mencari ilmu, karena man salaka tariqan yaltamisu bihi ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju berjalan mencari ilmu, seolah-olah dia berjalan menuju surga. Barakallahu walakum wa nafa'ana wa ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.